Sekitar 65.000 pelajar di Surabaya memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI untuk kategori menari remo secara massal dan bersamaan pada Minggu 18 Desember 2022 karena banyaknya peserta lokasi tari disebar di 10 titik. Para pelajar ini berasal dari 390 sekolah dasar dan menengah pertama di Surabaya. Jumlah total mereka mencapai 65.000 anak. Para penari remo dadakan ini ditempatkan di 10 titik sesuai wilayah sekolah masing-masing. Dan untuk mengelaborasinya kita sudah terhubung dengan korespondensi CNN Indonesia, Miftah Farid. Selamat pagi, Farid. Kita ingin memastikan apakah kemudian tari remo massal ini sudah berlangsung dan yang juga ingin diketahui apa sebenarnya makna dari tari remo ini, Farid? Ferdi, terjawab sudah apa yang membuat sibuk orang tua atau wali murid di Surabaya beberapa hari belakangan ini. Mereka sibuk mencari selendang berwarna merah, kemudian sibuk mencari hasduk, sibuk mencari lonceng-lonceng kecil yang harus diikat di kaki anaknya. Dan pagi ini kesibukan itu kemudian terjawab dan disinilah saya akan mengajak Anda melihat di spot yang terbaik. Di salah satu titik dari 10 titik yang ditentukan oleh pemerintah kota Surabaya dalam menggelar pemecahan rekor tari remo massal yang dilakukan oleh 65.000 pelajar SD dan SMP se-Surabaya. Dan pagi ini merupakan titik sentral dan Anda saya ajak melihat salah satu spot terbaik dan Anda bisa melihat bagaimana masifnya jumlah penari pada pagi ini. Anda bisa melihat di layar Anda, mereka sedang beristirahat karena sebentar lagi mereka akan melakukan tari remo secara massal. 65.000 pelajar SD dan SMP di 10 titik, salah satunya di Jembatan Surabaya ini, tepatnya di pesisir Surabaya. Dan di sini nanti tari remo akan dipimpin langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang akan dilakukan sekitar pukul 8 nanti. Anda bisa melihat di barisan awal, dari barisan pertama merupakan penari remo lengkap dengan kostumnya, Ferdi, warna merah, hitam, kemudian dengan selendang merah, dan juga di kaki mereka dipasang lonceng kecil yang secara filosofi ini akan kemudian mereka hentakan dalam beberapa kali gerakan tarian remo yang menunjukkan bahwa mereka harus terus membumi ketika mereka berada di bumi, ketika mereka menginjak tanah di bumi. Ini menunjukkan bahwa kepribadian mereka, dan tadi Anda bicara soal filosofi, ini yang kemudian filosofi terkuat dari tarian remo, yaitu ketika mereka hidup, mereka harus berjuang dengan disimbolkan hentakan-hentakan kaki mereka di bumi, sehingga mereka meskipun mereka berjuang, mereka tetap low profile, mereka tetap santun, mereka tetap tidak sombong. Dan ini menunjukkan bahwa inilah karakter masyarakat Surabaya. Kita tahu bonek, tapi di tarian remo ada unsur estetik, ada unsur yang lebih filosofis, sehingga dalam pemecahan rekor di barisan belakangnya merupakan pelajar ini. Mereka memperkenalkan Tri mengenakan pakaian putih dan celana hitam, kemudian dilengkapi dengan selendang berwarna merah dan hasduk yang mereka ikatkan di kepala mereka, hasduk merah putih. Meskipun tidak sesuai dengan seragam penari remo, tapi ini adalah memperkenalkan bagi mereka bagaimana gerak remo, karena selama 1 minggu ini mereka menari remo, dan pagi ini mereka menunjukkan penampilan mereka di hadapan seluruh pejabat teras dan juga masyarakat Surabaya dan tentunya juga Indonesia, bahwa pagi ini, Ferdi, mereka memecahkan rekor Indonesia untuk tari remo massal terbanyak sebanyak orang. Ada 10 lokasi, Ferdi, bukan hanya di tempat saya melaporkan ini, ada di Balai Pemuda, ada di Jembatan Saung Galing, ada di Balai Kota, ada di Jalan Tunjungan, bahkan juga di halaman sekolah mereka serentak melakukan tarian remo. Bukan hanya itu saja, seluruh wilayah yang menggelar tari remo massal ini juga disambungkan dalam bentuk hybrid, sehingga bisa dinikmati warga Surabaya di 10 titik tersebut, sehingga ini akan menambah sifat kolosal dari apa yang akan dipecahkan mereka pada pagi ini, Ferdi. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Miftah Farid dari Surabaya, Jawa Timur.